Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher, Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Hi there, it's me, your English teacher. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. Jadi Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, keep doing your best. Tetap lakukan yang terbaik. Walaupun kita belajarnya dari rumah, bukan berarti kita bisa bermalas-malasan, oke? Tetap rajin kerja tugas, tetap rajin latihan membaca, menulis. Kalau misalnya ada pembahasan atau materi yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silahkan ditanyakan kepada guru yang bersangkutan, oke? Jadi, keep doing your best. Walaupun kita belajarnya di rumah, tetap lakukan yang terbaik, oke? So, hari ini we are going to talk about our material from the past weeks. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi-materi kita yang ada di minggu lalu. Nah, Miss akan melakukan review untuk hari ini, review materi. Miss akan jelaskan ulang pembahasan kita yang sudah kita bahas di minggu-minggu kemarin. Karena minggu depan kita sudah masuk ke pekan ujian tengah semester. Jadi sebelum kita masuk ke ujian tengah semester minggu depan, hari ini Miss akan membahas tentang materi yang akan masuk, materi yang akan naik pada soal untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu ujian bahasa Inggrisnya terdiri dari 15 nomor, 10 nomor multiple choice atau pilihan ganda, dan 5 nomornya adalah esai. Nah, esainya ini sendiri adalah teks yang minggu lalu kita membahaskan tentang teks, lalu kita menjawab pertanyaan berdasarkan teksnya. Nah, minggu depan soalnya ada 5 nomor soal yang akan dijawab berdasarkan teks. Oke, jadi di sini Miss tidak akan memberikan terlalu panjang kali lebar pembahasan tentang teksnya, karena minggu lalu kita sudah membahasnya. Misalnya akan memberikan contoh bentuknya saja. Jadi hari ini Miss akan mereview dulu materinya, materi apa yang akan masuk, yang akan diujiankan nanti. Jadi keep watching, tetap dinonton, jangan di skip videonya, jangan dilangkah-langkahi videonya, tetap dinonton sampai habis, dicermati, konsentrasi, dipahami dengan baik sehingga anandaku bisa paham materinya. Jadi kalau misalnya ujian nanti mudah menjawab pertanyaannya, oke? Dimudahkan, oke? Insyaallah, oke? So langsung saja kita mulai ya. Nah, untuk materi review kita hari ini ada 3, yaitu using have dan has, menggunakan have dan has, using have and has in a sentence, menggunakan have dan has dalam sebuah kalimat, dan reading text, oke? Jadi ini adalah pembahasan kita hari ini, dan pembahasan ini adalah materi yang akan masuk minggu depan, oke? Jadi tetap dinonton videonya, jangan di skip, oke? Karena ada pembelajaran hari ini yang akan kita peroleh, dan pembelajaran ini akan penting dan akan bermanfaat untuk kita ke depannya, oke? Yang pertama, have dan has. Using have dan has, menggunakan have dan has. Jadi, seperti yang Miss pernah jelaskan kepada anandaku sekalian, bahwa have dan has itu dalam bahasa Inggris bermakna memiliki atau mempunyai, oke? Jadi sekali lagi Miss katakan bahwa have dan has itu bermakna memiliki atau mempunyai. Nah, penggunaan have dan has ini, dia dibedakan hanya berdasarkan subjek atau kata gantinya saja. Jadi subjek dalam bahasa Inggris, seperti yang anandaku ketahui bahwa ada 7 subjek dalam bahasa Inggris, yaitu I untuk saya, you untuk kamu, they untuk mereka, we untuk kami, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, sedangkan it apakah dia untuk benda, hewan, atau tumbuhan, oke? Jadi penggunaan have dan has, walaupun maknanya sama, bermakna memiliki atau mempunyai, yang membedakan hanyalah subjeknya saja. Ketika dia subjeknya I, you, they, we, saya, kamu, mereka, kami, kita harus menggunakan kata have untuk mengatakan memiliki atau mempunyai. Sedangkan she, he, it, kalau kita ingin mengatakan dia, perempuan, atau ibuku mempunyai, kita harus menggunakan kata has, bukan kata have, oke? Jadi I, you, they, we digunakan have, she, he, it digunakan has. Jangan terbalik ya. Saya rasa ini bisa sangat mudah dipahami oleh Ananda. Yang jelas Ananda bisa mengingatnya bahwa I, you, they, we have.
she, he, it, has. Oke? Jadi Miss tekankan di sini bahwa penggunaan she, he, it di sini, dia perempuan, dia laki-laki, benda, hewan atau tumbuhan hanya diperuntukkan hanya untuk satu saja. Only one. Ketika dia sudah more than one, lebih daripada satu, kita tidak boleh lagi menggunakan has, kita menggunakan have. Contohnya, my mother. My mother itu kan dia perempuan, berarti dia masuk di she. Jadi yang cocok untuk have atau has adalah has, ya kan? Tapi kalau kita sudah mengatakan my mother and my sister, ibuku dan saudara perempuanku, walaupun mereka berdua adalah perempuan, mereka kategorinya perempuan, mereka adalah perempuan, mestinya mereka mestinya pakai has, tapi karena dia sudah lebih daripada satu, yaitu ibuku dan saudara perempuanku, itu kan sudah dua orang, berarti kita tidak boleh lagi menggunakan kata has untuk memiliki atau mempunyai. Yang kita gunakan adalah kata have, karena dia sudah termasuk they atau mereka, bukan lagi dia. Tapi karena dia sudah dua orang, kita tidak boleh lagi mengatakan dia, tapi mereka. Makanya kita tidak boleh lagi menggunakan has, tapi yang kita gunakan adalah have. Oke? Jadi has ini hanya untuk satu. Apakah dia perempuan, dia laki-laki, benda, hewan, atau tumbuhan. Tetapi ketika dia sudah lebih daripada satu hewannya, lebih daripada satu tumbuhannya, lebih daripada satu bendanya, lebih daripada satu orangnya, kita tidak boleh lagi menggunakan kata has. Yang kita boleh gunakan adalah kata have. Oke? Bisa dipahami ya? Next, kita lihat langsung contoh dalam bentuk kalimatnya. Using have dan has, nah kita lihat ya, penggunaan have dan has, seperti yang Miss katakan tadi, sama-sama bermakna memiliki atau mempunyai, yang membedakan hanyalah penggunaan subjeknya. Kita melihat dulu subjeknya, baru kita bisa menentukan apakah dia harus menggunakan have atau harus menggunakan has, oke? Yang diingat tadi adalah 7 subjek dalam bahasa Inggris. I, you, they, we, she, he, it. I, you, they, we, she, he, it. I, you, they, we, she, he, it. I, you, they, we, have, she, he, it, has. Oke? Jadi, I, you, they, we, have, she, he, it, has. Jadi jangan ada yang terbalik, oke? Contohnya, I have a green umbrella. Saya mempunyai sebuah payung hijau. Jadi bukan I has, tapi I have. Begitupun untuk dengan she. She has a cute cat. Dia mempunyai seekor kucing yang lucu. Bukan she have a cute cat. Oke? Jadi perhatikan subjeknya, baru bisa kita menentukan dia apakah have atau has. Oke? Bisa ya? Sangat mudah kan? Tinggal kita mengingatnya. Lalu kita melihat dulu penggunaan have dan has dalam bentuk kalimat. Nah, Miss di sini akan membahas bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Oke, jadi kita menggunakan have dan has dalam bentuk kalimat. Apakah dia kalimat positif, negatif, ataupun kalimat tanya. Yang pertama Miss akan bahas adalah kalimat positif atau positive sentence. Jadi bagaimana bentuknya bisa dilihat sekaligus ya. Di sini Miss sudah berikan contohnya dan penjelasannya. Bahwa kalimat positif itu adalah kalimat yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang sifatnya positif. Nah, kalimat positif ini tidak mengandung kata pengingkaran atau kata penyangkalan. Jadi namanya saja kalimat positif berarti dia bersifat atau memiliki makna yang sifatnya positif. Dia tidak mengandung kata pengingkaran atau penyangkalan. Contohnya, she has a cute cat. Dia mempunyai seekor kucing yang imut. Oke, di sini mestinya ya. Maaf ya, misalnya tulis. Misalnya ketik, mestinya di sini adalah seekor kucing, bukan seokor. Seekor. She has a cute cat. Dia mempunyai kucing yang lucu. Oke, seperti yang Miss katakan tadi, penggunaan has dan have hanya dibedakan dengan subjek yang dipakai. Karena dia menggunakan she, maka kita harus menggunakan kata has. She, he, it menggunakan has, oke? I, you, they, we kita menggunakan have. Bisa dipahami ya? Oke. Rumus dari kalimat positif. Jadi bukan hanya matematika yang mempunyai rumus ya. Dalam bahasa pun kita yang punya namanya rumus bahasa juga. Nah, rumus untuk kalimat positif adalah yang di depan adalah subjeknya. I, you, they, we, she, he, it diletakkan paling depan, awal kalimat. Awal kalimat itu disimpan di situ adalah subjek. I, you, they, we, she, he, it. Oke, bisa dilihat ya bahwa contoh nomor 1, she di depan kalimat, they di depan kalimat. Setelah kata she atau kata they atau setelah subjek I, you, they, we, she, he, it, inilah baru kita bisa menambahkan apakah dia have atau has. Bisa dilihat ya.
Setelah kata subjek baru ada kata has atau have. Itulah rumus kalimat positif. Itu saja yang Anandaku perlu ingat, bahwa subjek itu I, you, they, we, she, he, it, baru dia have atau has untuk kalimat positif. Oke? Jadi begitu cara membuat kalimatnya. Jangan ada sampai yang terbalik. Oke? Next. Ini bisa dilihat ya, ini contohnya yang lain. Kalimat positif itu bisa dilihat, subjek selalu berada di depan, selalu berada di awal kalimat. Setelah itu baru kita boleh menuliskan have atau has. Tapi dilihat lagi apakah dia subjeknya dulu apa, baru kita bisa menentukan apakah dia have atau has. Oke, itu adalah rumus kalimat positif. Itu saja yang kita perlu ingatkan, kita perlu ingat, kita perlu pahami bahwa kalimat positif itu subjek dulu baru have atau has. Oke? Oke, setelah kita membahas kalimat positif, kita membahas kalimat negatif atau negative sentence. Nah, berbanding terbalik dari kalimat positif yang tidak memiliki makna penyangkalan atau pengingkaran, di kalimat negatif sendiri itu, karena dia namanya kalimat negatif. Kalimat negatif, kalimat yang di dalamnya memuat kalimat yang menyangkal apakah itu dia menyangkal peristiwa, keadaan, atau perbuatan. Yang namanya kalimat negatif berarti dia memiliki makna, dalam kalimatnya itu ada kata tidak atau bukan. Tidak atau bukan dalam kalimat negatif. Nah, dalam bahasa Inggris, kata tidak atau bukan sendiri itu diartikan sebagai not. Jadi, kalimat negatif ada kata not. Jadi, Anandaku perlu ingat, tipsnya diingat bahwa kalimat negatif ada kata not. Jadi, selain di kalimat kata not di kalimat negatif juga memiliki kata bantu. Kata bantu yang digunakan adalah do not have atau don't have, dan does not have atau doesn't have. Oke? Jadi tidak ada lagi kata has dalam kalimat negatif karena sudah tergantikan dengan does not atau doesn't. Oke? Bisa dilihat ya, walaupun di sini dia she, he, it, dia bukan menggunakan has di sini, dia mengubahnya menjadi kalimat kata have karena dia sudah ada di sini does not have. Jadi inilah yang membedakan do not have dan does not have. Setelahnya itu ditentukan oleh subjeknya, itu sebelumnya ditentukan dengan penggunaan subjeknya. I, you, they, we do not have, she, he, it does not have. Oke? She, he, it does not have, I, you, they, we do not have. Jadi tidak ada lagi kata has dalam kalimat negatif. Begitupun untuk kalimat tanya nanti. Jadi kata has yang bermakna mempunyai, yang harusnya digunakan oleh subjek subjek she, he, it, hanya digunakan pada kalimat positif. Ketika kita sudah mengubahnya ke kalimat negatif dan kalimat tanya, tidak ada lagi kata has, tapi dia berubah menjadi doesn't have untuk kalimat negatif dan does have untuk kalimat tanya. Oke? Bisa dipahami ya? Seperti contohnya, she doesn't have brown hair. Jadi tidak ada kata has kan di sini walaupun dia she. Kenapa? Karena sudah ada kata does not. Itulah yang membedakan dengan subjek I, you, they, we. Oke? They don't have broad shoulder. Jadi di kalimat negatif ada kata bantu do not have dan does not have. Oke? Ini contohnya ya, bisa dilihat lagi, ini Miss berikan contoh yang lain, bisa Anandaku lihat bahwa setelah subjek baru ada kata bantu do not have atau don't have dan does not have atau doesn't have. Oke, jadi I, you, they, we pakai kata bantu don't have untuk kalimat negatif, sedangkan she, he, it pakai kata bantu does not have atau doesn't have. Oke, bisa dipahami ya, silahkan diingat, dilihat baik-baik sehingga bisa memudahkan pada saat ujian nanti. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat tanya atau interrogative sentence. Kalau kalimat negatif mengandung penyangkalan, pengingkaran, memiliki kata tidak, does not have, do not have. Kalimat positif langsung saja subjek tambah have atau has. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat ini berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nah, ciri khas, oke? Jadi Anandaku perlu ingat tipsnya ya, ini triknya. Ciri khas dari rahasia dari kalimat tanya atau interrogative sentence itu adalah do dan does. Do dan does dalam kalimat tanya selalu berada di awal kalimat. Kalau di kalimat positif dia harus dimulai dengan subjek I, you, they, we, di kalimat tanya harus dimulai dari kata
do atau does. Oke? Jadi kalimat tanya diawali dari kata do dan does. Oke, tidak boleh diawali dengan subjek. Karena yang diawali dengan subjek adalah kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat tanya diawali dengan ciri khasnya atau tipsnya yang bisa Anandaku ingat, perlu tekankan bahwa di kalimat tanya diawali dengan do sama does. Oke? Do, does dalam kalimat tanya. Tapi tidak ada kata not ya di kalimat tanya di sini. Jadi do, does di awal kalimat. Boleh dilihat ya, do dan does ada di awal kalimat. Miss perlihatkan contohnya yang lebih rinci. Oke, bisa dilihat ya bahwa tipsnya adalah di kalimat tanya, do dan does berada di depan, maju di depan, langsung dia di depan kalau kalimat tanya, do, does. Tapi tidak ada kata not, oke? Kata not hanya ada di kalimat negatif. Yang Miss tadi berikan contoh, do not have dan does not have itu hanya ada di kalimat negatif. Kalimat positif dan kalimat tanya tidak ada. Yang ada hanyalah do dan does untuk kalimat tanya. Tapi sama seperti kalimat negatif, kita tidak lagi menggunakan kata has karena sudah ada does. Jadi yang membedakan adalah do dan does. Jadi I, you, they, we tetap pakai do sama have, sedangkan she, he, it bukan lagi menggunakan has, tapi have. Tapi kata bantunya adalah does. Jadi does have. Oke, bukan lagi does has. Oke? Bisa dipahami ya? Contohnya, do you have a brother? Do they have many cars? Bisa dilihat semua ya, bahwa semua kalimat ini dalam kalimat tanya selalu maju ke depan itu do atau does-nya. Begitupun untuk di sini. She, he, it. Does she have curly hair? Does my rabbit have a teeth? Bisa dilihat, do, does maju di depan untuk kalimat tanya. Itulah Miss tadi tekankan bahwa tips dari kalimat tanya adalah do dan does maju di depan. Oke? Lalu setelah itu boleh ditentukan, boleh disimpan atau dituliskan subjeknya. Nah, ini yang namanya subjek ya. I, you, they, we, she, he, it itu subjek. Jadi, yang duluan di kalimat tanya adalah do atau does. Oke, dan jangan lupa di akhir kalimat diberikan tanda tanya. Jangan seperti Miss ya. Miss lupa lagi nih memberikan di sini kalimat tanya. Oke, jadi nanti untuk minggu depan jumlah soalnya 10 nomor nanti soal yang berbentuk pilihan ganda, sedangkan 5 nomor itu adalah berbentuk esai. Nah, esainya ini menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Nah, teksnya ini nanti contohnya seperti ini teksnya ya. Jadi ini bukan teks yang masuk nanti ya, ini cuma contoh yang Miss ambil dari pembelajaran tak minggu lalu. Jadi ada teks seperti ini dan ada 5 jumlah pertanyaan yang begini yang akan dijawab. Jadi pertanyaan nanti yang ada seperti ini 5 nomor itu dijawab, semua jawabannya ada dalam teks bacaannya. Jadi silahkan dipahami apa maksud, apa yang pertanyaannya minta jawabannya, dan silahkan dipahami makna dari teksnya. Jadi kalau mau menjawab pertanyaannya dibaca dulu teksnya. Kita baca dulu teksnya 1-2 kali, dipahami dulu, baru kita lihat soalnya, baru kita baca dulu soalnya, apa kira-kira nih soalnya mau. Kalau dia who, berarti dia bermakna bertanya siapa. Kalau siapa berarti, oh nama orang, nama binatang, nama benda, ya pasti jawabannya. Kalau what berarti apa. When berarti kapan, atau waktu yang diminta, jamnya, atau harinya, tanggalnya, bulannya. Tapi kalau where berarti dia menanyakan di mana. Berarti kalau di mana, tempat dong, kan? Berarti menanyakan tempat. Jawabannya berarti adalah tempat. Berarti cari maki di situ dalam teks yang mana kira-kira di situ. Oke, bisa dilihat ya, bisa dipahami ya. Jadi 10 nomor multiple choice, 5 nomor soal menjawab teks sesuai dengan bacaan teksnya, oke? Jadi untuk hari ini Anandaku bisa kerjakan latihan sambil dikerjakan latihannya hari ini 1 sampai 10. Miss berikan 1 sampai 10 nomor untuk hari ini berbentuk pilihan ganda ya. Jadi Anandaku nanti sudah terbiasa mengerjakan soal seperti ini. Jadi minggu depan tidak kewalahan lagi karena sudah Miss berikan contoh hari ini. Jadi bisa dijadikan ini sebagai latihan. Oke, dikerjakan tugas latihan ini di buku tulisnya masing-masing. Silahkan dituliskan soalnya, lalu dipilih jawabannya, tapi ditulis dulu ABC-nya. Setelah ditulis soalnya, ditulis dulu ABC-nya, baru setelah ditulis ABC-nya, baru disilang jawabannya. Jadi kalau kita menjawab
soal pilihan ganda, yang boleh disilang adalah jawaban yang benar. Jadi satu soal itu jawabannya cuma satu, tidak boleh dua yang kita silang. Salah ya, Miss tidak memberikan poin kalau misalnya ada yang menjawab dua jawaban satu soal. Kalau di pilihan ganda, oke? Bisa dipahami ya. Jadi satu soal, satu jawaban, satu saja yang kita silang, oke? Yang Miss perlu tekankan juga kepada anandaku yang soleh dan soleha, bahwa dalam mengerjakan soal itu sebaiknya kita lebih teliti. Kita baca dulu berulang kali baru kita jawab. Jangan satu kali dibaca langsung dijawab. Apalagi tidak dibaca soalnya baru langsung dijawab. Nah, kalau membaca soal juga, sebelum dikumpulkan atau dikirimkan ke Miss-nya, silahkan diperiksa dulu. Karena ada biasa yang terlewat, kita tidak jawab. Kelupaan kita jawab, dilewati karena terlalu terburu-buru. Jadi kerjakanlah soalnya dengan tenang, dengan diperhatikan baik-baik, dipahami baik-baik, lalu dijawab baik-baik, oke? Jadi jangan terburu-buru dalam mengerjakan tugas atau dalam mengerjakan soal. Jadi lebih telitilah, oke? Bisa dikerjakan 1-10, dituliskan soalnya, dituliskan ABC-nya, lalu disilang. Bisa dikerjakan ya. Jadi ada 10 nomor ya, ini dilihat ya, ada 10 nomor, silahkan dijawab di buku tulisnya masing-masing, ditulis soalnya, ditulis ABC